Selasa 27 Januari 2026, telepon di kantor Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman berdering. Di ujung telepon, Presiden Iran Masoud Pezeshkian membawa pesan yang tak main-main. Pezeshkian memperingatkan Arab Saudi untuk tidak membiarkan Amerika Serikat menyerang Iran. Kalau Amerika Serikat nekat, stabilitas kawasan akan tamat. Dan di saat yang sama, Amerika Serikat telah mengunci posisi dan memanaskan mesin perangnya di sekitar Iran. Dan disinilah Arab Saudi terjepit dalam paradoks. Selama ini Arab Saudi dikenal sebagai rival Iran. Tapi dalam hitungan jam, posisi itu bergeser. Kini Arab Saudi bekerja keras menjadi peredam api, mencoba mencegah sekutu terdekatnya Amerika Serikat untuk tidak gegabah. Ada ketakutan nyata di balik tembok istana Arab Saudi. Bagi Riyadh, lebih baik menghadapi musuh yang mereka kenal, yakni rezim para ulama di Iran, ketimbang menghadapi ketidakpastian kalau Ayatollah Ali Khamenei dipaksa turun dengan senjata. Karena Arab Saudi khawatir jika rem militer yang dipegang para ulama dicabut, maka dunia mungkin akan melihat kelahiran junta militer baru di Timur Tengah. Apa yang akan terjadi kalau Ayatollah Ali Khamenei dilengsarkan, dan apa ketakutan Arab Saudi? Banyak yang mengira jatuhnya Khamenei adalah kemenangan bagi Barat. Tapi hipotesis itu mungkin keliru. Peneliti politik Iran, Mari Abdi, telah menganalisis apa yang akan terjadi di Iran kalau rezim ulama runtuh dalam analisisnya di Middle East Institute berjudul Moving to Post-Khamenei Era, The Role of the IRGC and the Clergy. Topik serupa dibedah pula oleh Cameron Kiani dalam jurnalnya berjudul IRGC, History and Role in Iranian Statecraft. Berdasarkan dua jurnal itu, disimpulkan bahwa berakhirnya rezim ulama tidak akan membawa Iran ke arah demokrasi liberal, melainkan ke tangan kekuatan militer yang jauh lebih dominan, yakni IRGC. Selama ini, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC dan lembaga ulama adalah dua pilar utama kekuasaan di Iran. Tapi, ulama yang menduduki posisi kunci di Iran saat ini tidak memiliki struktur organisasi yang tunggal dan terpadu. Sebaliknya, IRGC berkembang menjadi institusi yang jauh lebih kohesif. IRGC bertransformasi jadi kartel ekonomi terbesar, sekaligus pemegang kekuatan keamanan tak tertandingi di Iran. Mereka punya segalanya, senjata, uang, media, sampai infrastruktur penjara sendiri. Kiani menyebut IRGC terus memperluas pengaruhnya karena kemampuan mereka mengumpulkan pundi-pundi uang di tengah sanksi Barat. Keunggulan IRGC inilah yang membuat mereka berpotensi menjadi penguasa negara meninggalkan para ulama yang terfragmentasi. Kalau rezim ulama runtuh, IRGC diprediksi akan mengambil alih kendali sepenuhnya. Lalu apa yang terjadi kalau IRGC menjadi penguasa Iran berikutnya? Kenapa Arab Saudi khawatir para ulama tak lagi memegang kekuasaan di Iran? Para analis termasuk Kiani menilai salah satu cara Amerika Serikat melenyapkan ancaman dari Iran adalah dengan menggulingkan pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khamenei. Segala cara mungkin dipertimbangkan Amerika Serikat termasuk dengan kekuatan militer. Tapi kalau sampai Amerika Serikat menggulingkan Khamenei dengan senjata, itu artinya Washington membuka pintu perang dengan Iran. Nah, itulah yang tak diinginkan Arab Saudi. Peperangan di Timur Tengah adalah kabar buruk bagi mega proyek Arab Saudi, Vision 2030. Kalau Timur Tengah tidak stabil karena perang, otomatis para investor asing tak lagi tertarik dengan proyek Vision 2030 gagasan Pangeran MBS. Tak hanya sebatas Vision 2030, perang juga bisa membakar iklim bisnis Arab Saudi secara keseluruhan. Tapi kegusaran Arab Saudi sebenarnya melampaui urusan ekonomi. Arab Saudi merasa IRGC yang berpotensi jadi penguasa Iran akan lebih berbahaya dari para ulama. Karena meski Arab Saudi berseberangan dengan para ulama Iran, setidaknya para ulama itu masih memiliki rem militer yang didasarkan pada ideologi agama. Sebaliknya, kalau IRGC berkuasa tanpa kendali Khamenei, mereka bisa saja menggunakan nasionalisme Persia yang lebih agresif untuk menyatukan rakyat. Arab Saudi pun khawatir Iran akan mengalami kekosongan kekuasaan seperti di Irak dan Libya.
Kekosongan itu bisa membuat proksi Iran bergerak liar tanpa komando pusat yang berujung memicu perang saudara di perbatasan Arab Saudi. Sederhananya, Arab Saudi lebih memilih musuh yang stabil daripada tetangga yang anarkis. Ketakutan Arab Saudi itu akhirnya memaksa mereka untuk memainkan peran ganda. Di satu sisi, Pangeran MBS terus menelepon Donald Trump untuk menyampaikan kegusarannya. Arab Saudi, Oman, Mesir, dan Qatar benar-benar tak mau ada serangan dari Amerika Serikat. Mereka khawatir akan kewalahan kalau Iran melakukan pembalasan. Misalnya seperti saat Iran menyerang pangkalan Amerika Serikat Al-Udeid di Qatar untuk membalas Washington pada Juni 2025 lalu. Di sisi lain, ia menyambut dialog dengan Iran untuk memastikan tidak ada eskalasi yang dipicu dari daratan atau wilayah udara negara-negara Arab. Di internal Amerika Serikat pun ada suara-suara yang meminta Trump untuk menahan diri. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent misalnya. Bessent meminta Trump memberi waktu bagi sanksi ekonomi untuk bekerja ketimbang meluncurkan rudal. Dan sebenarnya Israel pun juga meminta Trump untuk menunda serangan. Bedanya, Israel bukan khawatir stabilitas kawasan akan goyah, tapi karena mereka merasa belum memiliki persediaan senjata yang cukup untuk membalas serangan Iran. Menumbangkan seorang pemimpin mungkin mudah bagi kekuatan militer sebesar Amerika Serikat. Namun seperti yang diingatkan para analis, sistem politik Iran tidak dibangun hanya di sekitar satu orang. Menyingkirkan Khamenei tanpa rencana transisi yang matang bisa jadi bukan menyelesaikan masalah, tapi justru membuka pintu neraka baru di Timur Tengah. Dan itulah yang ditakutkan Arab Saudi. Bagi Arab Saudi, musuh yang stabil jauh lebih berharga daripada tetangga yang hancur berkeping-keping. Karena di kawasan ini, ketidakpastian adalah senjata yang paling mematikan. Kira-kira bisakah Arab Saudi dan tetangga mereka memadamkan sumbu api Trump? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.